Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam horor. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor menumpang bus hantu. Kisah horor kali ini menceritakan pengalaman pahit saya menumpang bus. Sudah 2 tahun ini saya bekerja di Surabaya, tapi setiap 2 minggu sekali saya harus pulang ke Banyuwangi menengok ibu yang tinggal sendiri di sana. Saya lebih suka menggunakan bus karena bisa turun di jalan depan rumah dibanding naik kereta yang mengharuskan menumpang ojek lagi untuk sampai ke rumah. Minggu ini saya pulang lebih awal karena ibu sakit keras. Setelah kondisi ibu sudah membaik, saya memutuskan kembali ke Surabaya hari Kamis karena saya kebagian piket masuk akhir pekan ini. Usai maghrib, saya baru bisa berkemas karena masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Padahal biasanya jam segini saya sudah leyeh-leyeh di kamar kos. Barang bawaan kali ini pun cukup banyak. 1 tas ransel berukuran sedang dan kardus kecil menemani saya menunggu bus. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya bus jurusan Surabaya datang juga. Saya segera naik dan mencari tempat duduk. Rupanya bus kali ini penuh dengan penumpang, sehingga saya harus memeriksa bangku satu persatu untuk mencari tempat yang kosong. Akhirnya ada juga bangku kosong di deretan tengah. Saya langsung menempati bangku sebelum diisi orang lain. Lumayan, saya bisa rebahan sebentar selama perjalanan. Sebelum memejamkan mata, saya melirik jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sebelum akhirnya saya tertidur, saya mulai merasakan keanehan. Semua penumpang bus itu memakai pakaian putih dan tertidur pulas. Sempat terpikir mungkin bus ini sedang disewa untuk dharma wisata. Tapi karena mata ini sudah tidak bisa diajak bekerja sama, saya memilih tidur saja. Belum lama tertidur, saya dikagetkan kondektur yang menyodorkan karcis. Saya pun membayar dengan uang pas sebesar 15.000 seperti biasanya. Anehnya, kondekturnya tidak mengucapkan satu kata pun pada saya, dan dia cuma menunduk. Setelah kondektur berlalu, saya memandangi seisi bus yang sunyi senyap, tidak seperti bus pada umumnya yang penuh suara. Setidaknya ada suara orang yang mengobrol atau suara musik dangdut dari pemutar musik di bangku sopir. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin saja semua penumpang sedang kelelahan, apalagi sudah malam begini. Kembali saya memejamkan mata dan berusaha menghilangkan pikiran-pikiran horor tadi. Akhirnya, bus yang saya tumpangi tiba di terminal Purbaya. Tak sabar tiba di kamar kos, saya pun bersiap-siap untuk turun dari bus. Satu lagi keanehan kali itu, bus ini tidak berhenti di jalur yang biasanya dipakai untuk menurunkan penumpang, malah berhenti di tempat lain yang sepi dan jauh dari pos satpam di terminal. Saya langsung turun membawa barang bawaan. Bus itu kemudian mulai bergerak pergi, dan tanpa sengaja saya menoleh ke arah bus berwarna putih yang baru saja saya tumpangi itu. Pemandangan yang saya lihat sungguh tak terduga. Ternyata penumpang bus itu pocong dan semuanya tengah
memandangi saya dengan mata melotot. Saya pun jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian saya tersadar dan mendapati saya sudah berada dalam ruangan dan dikelilingi beberapa orang. Saya diberi segelas air yang sudah didoakan. Beberapa orang sibuk menanyakan kejadian yang baru saja saya alami. Saya pun menyadari kalau saya baru saja naik bus hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Saya melirik jam di dinding dan waktu menunjukkan pukul 21:10. Itu artinya hanya 10 menit waktu yang saya tempuh untuk perjalanan Banyuwangi Surabaya. Creng, itu pun tidak termasuk selama saya pingsan tadi. Berarti waktu perjalanan saya lebih singkat lagi. Saya merogoh kantung celana dan mendapati karcis yang tadi diberikan kondektur. Ternyata karcis itu milik bus yang beroperasi tahun 1965. Diketahui dari nomor polisi kendaraan yang tertulis. Petugas terminal yang kebetulan berada di kerumunan orang itu membenarkan kalau sekitar tahun 1965 ada sebuah bus yang mengalami kecelakaan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi. Semua penumpang juga sopir dan kondekturnya tidak terselamatkan nyawanya. Demikianlah kisah horor menumpang bus hantu di video kita kali ini. Semoga Anda terhibur dan tidak mimpi buruk. Salam horor.